Baik, kita lanjutkan. Ini di part terakhir, yaitu part ketiga di dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Kelembagaan Negara yang menjadi judulnya yaitu Negara Hukum dan Pemisahan Kekuasaan. Dan selanjutnya ada kekuasaan eksekutif. Nah, badan eksekutif terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Nah, eksekutif di era modern, negara biasanya diduduki oleh presiden atau perdana menteri. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif secara garis besar adalah Chief of State, Head of Government, Party Chief, Commander-in-Chief, Chief Diplomat, Dispenser of Appointment, Chief Legislator. Chief of State artinya yaitu kepala negara. Jadi seorang presiden atau perdana menteri merupakan itu suatu kepala negara atau simbol suatu negara. Yang selanjutnya ada Head of Government yang artinya adalah kepala pemerintahan. Nah, presiden atau perdana menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya mengangkat menteri-menteri, menjalankan perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangani surat hutang dan pembayarannya, dan lembaga donor, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu Party Chief, yang berarti seorang kepala eksekutif, sekaligus juga merupakan kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Nah, fungsinya sebagai ketua partai ini lebih mengemukakan di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Yang selanjutnya ada Commander-in-Chief, adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau Perdana Menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Nah, seorang presiden atau Perdana Menteri meskipun tidak memiliki latar belakang militer, memiliki peran ini. Selanjutnya yaitu Chief Diplomat, yang merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran Trias Politika, John Locke termaktub kekuasaan federatif, kekuasaan untuk menjalani hubungan dengan negara lain. Yang selanjutnya ada Dispensation Appointment, merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, penandatanganan dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota kabinet yang lain yang diangkat oleh presiden atau perdana menteri. Yang terakhir yaitu Chief Legislation, fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Oleh sebab tantangan real dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemukan oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang tersebut. Selanjutnya ada kekuasaan yudikatif. Nah, badan yudikatif yaitu biasa identik dengan kehakiman, di mana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, badan yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Kekuasaan yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi yudikatif yang bisa dispesifikasikan ke dalam masalah hukum. Yang pertama yaitu adalah criminal law. Nah, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari pengadilan negeri tingkat kabupaten, pengadilan tinggi tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya ada civil law, juga biasanya diselenggarakan di pengadilan negeri, tetapi khusus untuk umat Islam biasanya dipegang oleh pengadilan agama. Selanjutnya ada constitution law. Kini,
Penyelesaian ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu atau kelompok lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada administrative law. Penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Biasanya itu kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu ada international law. Nah, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara, melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sekian presentasi dari saya. Itu ada tadi beberapa part, ada part 1, part 2, dan part 3. Silahkan disimak. Mohon maaf atas kesalahannya. Banyak sekali kekurangan yang dimiliki saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.